وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih mengizinkan kepada kita untuk berkumpul dalam rangka tafaqquh fid din, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih dekat, yaitu dengan ilmu syar'i. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpakan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, insyaallah azza wa jalla, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, ya, di mana di pembahasan kali ini insyaallah kita akan masuk ke dalam pasal yang kedua di halaman 49, dan di mana di sini ya al-muallif rahimallah, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimallah, akan membahas tentang sumber-sumber diambilnya iman. Ya, kalau sebelumnya kita bahas tentang definisi iman, ya, tafsir keimanan, sifat-sifat orang-orang mukminin, ya, bagaimana sifat-sifat keimanan itu sendiri, ayat-ayat tentang iman, hadis-hadis tentang iman. Nah, sekarang ya yang akan kita bahas adalah poin-poin atau sumber-sumber dari mana kita dapat mengambil keimanan, atau bagaimana keimanan itu ya bisa kita hadirkan, ya, bisa kita datangkan, dengannya kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwasanya iman itu bisa bertambah. Baik, insya Allah untuk kesempatan kali ini kita minta Ibu Ira, ya, Ibu Ira untuk membaca. Silahkan Ibu. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kedua, sumber-sumber diambilnya iman. Ini adalah pasal yang besar manfaatnya dan sangat dibutuhkan. Bahkan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengetahui dan memperhatikannya, baik dari sisi ilmu dan pengalamannya. Hal itu karena iman adalah kesempurnaan hamba, dan dengannya menjadi tinggilah derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan ia adalah sebab dan jalan bagi setiap kebaikan yang segera atau di dunia dan tertunda dalam artian Baik, akhirat. di sini beliau Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah azza wa jal menyebutkan kepada kita tentang manfaat dari keimanan yang beliau jelaskan dan sifatkan di awalnya dengan perkataan, ini adalah pasal yang besar manfaat, maksud sangat besar manfaatnya dan sangat dibutuhkan, di mana setiap manusia membutuhkan hal ini. Tidak bisa ada seseorang, ya, dia bisa melepaskan dirinya dari keimanan. Seorang yang melepaskan dirinya dari keimanan berarti dia menuju kepada kehancuran. Bahkan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengetahui dan memperhatikannya, baik dari sisi ilmu dan pengamalannya. Kita butuh ilmu. Jadi bukan hanya sekedar salat saja yang kita butuhkan untuk berilmu. Bukan hanya sekedar untuk zakat, sedekah, ya, wakaf, untuk berbakti kepada orang tua, kemudian untuk berbuat baik kepada pasangan dan yang lainnya, yang kita butuh ilmu, amalan-amalan zahir. Tapi amalan-amalan batin pun dari sisi keimanan dan yang lainnya itu butuh ilmu. Sehingga memang ya, materi ini adalah materi yang sangat penting bagi untuk kita pelajari. Hal itu karena iman adalah kesempurnaan hamba dan dengannya menjadi tinggilah derajatnya di dunia dan di akhirat, dan ia adalah sebab dan jalan bagi setiap kebaikan yang segera. Maksudnya yang di dunia. Ya. Beliau takkitkan lagi bahwasanya dengan keimanan seseorang itu bisa merasakan kenikmatan di dunia. Dan dengan keimanan pula seseorang itu bisa merasakan kenikmatan di akhirat. Walaupun pada hakikatnya kenikmatan di dunia ini adalah kenikmatan yang bersifat sementara. Bandingkan dengan kenikmatan yang di akhirat, ia bersifat abadi, kekal. Ya. Dan ini Allah Azza wa Jalla ingatkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون." Kata Allah Azza wa Jal, barang siapa ya yang berbuat kebaikan, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, wa huwa mu'min, ini syaratnya,
sedangkan dia dalam keadaan beriman. Maka Allah Azza wa Jalla jelaskan, orang yang beriman, yang mengerjakan amalan saleh, maka akan kami berikan dia kehidupan yang baik di dunia. Ya, ini ayatnya. Ya, kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Berarti kalau seandainya ada orang yang berbuat kebaikan, namun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya dunia ada berada di tangannya, ya, tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kehidupan yang baik bagi dia di dunia. Ini yang pertama, janji Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman dan mengamalkan amalan saleh. Kemudian yang kedua, fala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan ganjaran yang terbaik kelak nanti di akhirat atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi apa yang menjadi kebaikan segera di dunia dan apa yang menjadi kebaikan yang tertunda. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah orang yang kemudian fokus, ya. Orang yang kemudian serius di dalam mempelajari keimanan karena ini adalah hal yang paling urgen yang kita pelajari di kehidupan dunia ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, mengajari para sahabatnya tentang keimanan, tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan dan mempelajari amalan-amalan hati itu butuh waktu yang sangat lama di Makkah. Tidak bisa kita belajar akidah, tidak bisa belajar iman ya dalam sehari selesai, 2 hari selesai, 3 hari selesai. Butuh waktu yang panjang. Dan ini yang kelak akan menjadi landasan amalan-amalan kita ke depan, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Barakallahu fikum. Silakan dilanjut. Dan ia tidak akan tercapai, tidak akan kuat, dan tidak akan sempurna kecuali dengan mengetahui dari mana ia diambil, sumber-sumber, sebab-sebab, dan jalan-jalannya. Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap hal yang diinginkan atau dan dicari suatu sebab dan jalan yang menghantarkan kepadanya. Dan iman adalah keinginan yang paling besar, paling penting, dan paling umum. Dan Allah telah menjadikan baginya materi-materi besar yang dapat mendatangkan dan mengutamakannya, sebagaimana ia juga memiliki sebab-sebab yang dapat melemahkan dan merakukannya. Baik, di sini beliau Syekh Al-Muallif rahimahullah menjelaskan bahwasanya seseorang itu ya di dalam mencapai kesempurnaan keimanan dia tidak akan pernah mampu, tidak akan menjadi kuat ya. Kecuali dia tahu nih di mana ya sumber-sumber keimanan itu sehingga dia dapat mengambil keimanan itu dengan sempurna dengan baik. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari. Kalau tadi kita tahu bahwasanya kehidupan manusia di dunia ini dengan keimanan maka akan menjadi kehidupan yang baik, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Kita juga harus tahu dari mana keimanan itu ya bersumber sehingga kita bisa menambah terus keimanan kita. Dan Allah Azza wa Jalla sudah mentakdirkan di dunia ini segala sesuatu ada sebabnya. Orang bisa mendapatkan dunia ada sebab yang dia lalui. Orang bisa mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat ada sebab yang dia lakukan. Begitu juga dengan keimanan. Seseorang yang ingin mendapatkan keimanan yang sempurna, Allah telah menyediakan jalannya. Allah telah mengkhususkan jalannya bagi orang yang mau mendapatkan keimanan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sebabnya, ya, sebab-sebabnya. Allah sudah sebut, Allah sudah siapkan jalannya. Barang siapa yang melangkah di jalan ini, maka dia akan mendapatkan sumber-sumber keimanan. Nah, begitu juga makanya beliau katakan ya namanya keimanan itu adalah keinginan yang paling besar, paling penting dan paling umum dan Allah telah menjadikan baginya materi-materi besar yang dapat mendatangkan dan menguatkannya. Sebagaimana ya namanya keimanan itu ada faktor yang bisa menguatkan, iman itu pun memiliki faktor-faktor yang dapat melemahkan dan merapuhkannya. Jadi ada sebab-sebab yang bisa menguatkan keimanan kita, ada juga sebab-sebab yang bisa merapuhkan keimanan kita, dan ini sangat penting bagi kita untuk kita pelajari ya. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman rahimahullah azza wa radhiyallahu anhu ya berkata ketika menceritakan tentang hadis-hadis fitnah ya. Hudzaifah itu terkenal sebagai sahibus sirri Rasulillah, sahabat yang paling banyak mengetahui ya
rahasia-rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Hudzaifah itu berkata ketika meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah di akhir zaman, Hudzaifah berkata, ya, orang-orang para sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan agar aku bisa terselamatkan dari keburukan itu. Ya. Maka dari itu penting bagi seseorang selain dia mempelajari hal-hal yang dapat mendatangkan kesempurnaan iman, yang dapat menguatkan keimanannya, penting juga bagi dia untuk mengetahui apa saja sebab-sebab ya yang dapat mengeroposkan, merapuhkan, merusak keimanannya sehingga dia bisa terhindar dari kerusakan keimanan. Baik, silakan. Dan materi-materi yang dapat mendatangkan dan menguatkan iman ada dua perkara, yaitu secara global dan secara terperinci. Yang secara global adalah mentadaburi atau merenungkan ayat-ayat Allah yang dibaca dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, merenungkan ayat-ayat kauniyahnya dengan berbagai perbedaan macam-macamnya. Tiga, berusaha secara mengetahui kebenaran yang untuknya hamba diciptakan. 4. Mengamalkan kebenaran karena semua sebab-sebab tersebut kembali kepada pokok yang agung ini. Adapun secara terperinci, maka iman dapat tercapai dan menjadi kuat dengan perkara-perkara yang banyak. Di antaranya, banyakan yang terbesar adalah mengetahui nama-nama Allah yang baik yang terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah dan berusaha keras untuk memahami makna-maknanya serta beribadah kepada Allah dengannya. Baik, di sini kemudian setelah beliau jelaskan panjang lebar rahimahullah, beliau katakan materi-materi atau faktor-faktor yang dapat mendatangkan dan menguatkan keimanan itu ada dua perkara. Ada yang secara global dan ada yang secara terperinci. Apa saja yang menguatkan keimanan kita? Ada yang global kata beliau, ada yang terperinci. Yang global itu diantaranya adalah mentadabburi, ya, merenungi ayat-ayat Allah yang dia baca di dalam Al-Quran maupun di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat-ayat syariah itu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ayat-ayat Allah yang kauniyah adalah yang apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang ada di alam semesta ini masuk ke dalam ayat-ayat kauniyahnya Allah dengan berbagai perbedaan macam-macamnya. Kemudian ya yang menjadikan seseorang itu menambah keimanannya, sumber keimanan lainnya secara umum, secara global adalah berusaha keras mengetahui kebenaran yang untuknya hamba diciptakan. Di sini ya bagaimana beliau mengistilahkan, beliau istilahkan dengan berusaha keras. Memang untuk mengetahui ya suatu perkara itu dibutuhkan kerja keras, ya harus ada usaha yang keras. Kita mau untuk mendapatkan ya harta yang banyak, untuk bisnis, ada caranya, ada ilmunya. Kita tetapi mengakui melalui lisan kita, kita ingin mendapatkan keimanan yang sempurna. Tapi hanya sekedar pengakuan, tidak ada usaha keras. Sebagaimana kita mengejar dunia. Nah ini menjadikan apa yang kita klaim itu adalah sebuah ya perkataan yang dusta. Kemudian beliau bahasakan di sini dengan bahasa berusaha keras untuk mengetahui. Berarti sekedar bukan hanya kita mengetahui wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Penafsiran dari ayat tersebut ya. Kemudian penghubungan dengan ayat-ayat yang lain, dihubungkan kembali dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, kisah-kisah para sahabat, ya, kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempraktekkan makna dari ayat itu, seseorang itu harus berusaha keras mempelajarinya. Karena ilmu itu dia sifatnya adalah untuk dicari. Kita mencari ilmu. Kita ya, ada usaha yang sangat keras untuk mendapatkan ilmu. Maka dari itu ya Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Yang namanya ilmu itu, ilmu syar'i maknanya tidak akan didapatkan dengan jasad yang santai-santai. Jasad yang bersantai-santai, tidak mau belajar, itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga butuh
kerja keras, butuh usaha yang keras, usaha yang maksimal untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Kita mempelajari ilmu karena di balik ilmu itu bisa menjadi landasan pondasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah berusaha keras mengetahui kebenaran yang untuknya hamba diciptakan. Kemudian berikut adalah mengamalkan kebenaran. Setelah mengetahui, tidak sebatas mengetahui saja. Ya adalah ada amal. Ya, bukannya sekedar mengetahui. Kalau mengetahui saja untuk meluaskan wawasan, ya maka ini ya itu orang-orang Yahudi pun disifati ya dalam Al-Quran mereka mengetahui tapi masalahnya mereka tidak mengamalkan. Berbalik arah dengan orang-orang Nasrani yang mereka mengamalkan apa yang tidak mereka ketahui. Kalau hanya sekedar mengamalkan, mengetahui tanpa mengamalkan, maka tidak ada perbedaan dengan orang Yahudi. Allah Azza wa Jalla ya, sifati itu di dalam Al-Quran. Setelah orang beriman itu mempelajari, dia mengamalkan. Ya, dan itulah yang akan menjadi pembenaran atas apa yang dia klaim. Mengamalkan kebenaran karena semua sebab-sebab tersebut kembali kepada pokok yang agung ini. Ya. Semua itu klaim keimanan dia, ya, kemudian wawasan dia, pengetahuan dia, ya, kitab yang sudah selesai dia baca, berapa muhadharah ceramah yang sudah dia ikuti, berapa macam program yang sudah dia ikuti, itu kembali kepada pengamalan amalan, ya, bukan kembali kepada klaim semata, oh saya sudah mengikuti ini, saya telah mempelajari ini, saya telah mendengarkan ini dan itu, saya telah mengisi di ini, bukan. Tapi itu kembali kepada pengamalan, ya, karena ini adalah pokok yang agung. Seseorang itu ya yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik di zaman Rasulullah SAW sampai di zaman kita adalah amal, ya. Orang munafik itu tidak akan bisa istiqomah untuk mengamalkan amalan-amalan yang puncak yang agung di dalam agama ini, berbeda dengan orang mukmin. Di tempat apapun dia akan istiqomah di dalam melakukan amalan-amalan yang berat di dalam agama ini. Maka dari itu ya para sahabat radhiyallahu taala anhum itu sebenarnya tahu di antara mereka siapa orang-orang munafik. Tapi mereka tidak bisa asal menuduh ketika itu karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tidak asal menuduh. Yang mereka diajarkan untuk menghukumi secara zahir. Diminta untuk ya menghukumi secara zahirnya. Dan itu pun banyak ya gembong-gembong para munafikin ketika itu. Dari mana mereka diketahui? Dari amalannya. Ketika mereka tidak mengamalkan sebagaimana para sahabat yang lain ya dengan memperbanyak udzur tadi ya, memperbanyak alasan. Oh, saya Rasulullah saya tidak ikut berperang karena saya melakukan ini saya ada ini saya. Kemudian berkelit mencari pembenaran atas apa yang telah dia lalaikan. Ya, seperti para sahabat yang jujur dalam keimanannya. Ya, ada 3 sahabat yang kemudian sempat dihajar ya, sempat didiamkan oleh Rasulullah SAW dalam fase waktu yang cukup lama. Mereka berbeda udzurnya dengan orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin itu ketika mencari udzur di hadapan Rasulullah SAW mengatakan, saya ada udzur seperti ini, seperti itu. Dusta, bohong. Dia seperti orang-orang mukmin yang mereka jujur mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak ikut berperang bersamamu karena saya ya dilalaikan oleh dunia. Terangan, ya, jujur, tidak berbohong, tidak mencari pembenaran, mengakui kesalahannya, dan itu akhirnya kemudian ya menjadi pembeda antara orang mukmin dengan orang munafik. Allah taala alam. Baik itu secara global. Adapun secara terperinci, maka iman dapat tercapai dan menjadi kuat dengan perkara-perkara yang banyak. Nah, di antaranya, jadi apa yang akan beliau sebutkan di dalam bab ini tidak membatasi, tetapi hanya menyebutkan sebagiannya saja atau di antaranya ya, yang terpenting untuk kita pelajari. Bahkan yang terbesar adalah mengetahui nama-nama Allah yang baik. Ini al-asma al-husna, mengetahui al-asma al-husna. Mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik yang terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah, karena kita tidak bisa ya berbicara tentang al-asma al-husna di luar dari 2 poin ini, di luar dari Al-Qur'an maupun di luar dari hadis. Karena Al-Quran dan hadis merupakan rujukan bagi kita untuk mengetahui hal-hal ini. Tidak boleh bagi kita ya untuk menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menamai zatnya dengan nama tersebut. Jadi benar-benar dalam bab asma wa sifat ini, apa yang sampai kepada kita, kita imani.
apa yang tidak sampai kepada kita dari nama-nama, maka tidak perlu bagi kita untuk ya membuat nama bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun nama itu menurut kita adalah nama yang baik, ya. Dan berusaha keras untuk memahami makna-maknanya serta beribadah kepada Allah dengannya. Mengetahui, dan pengetahuan itu diikuti dengan usaha keras untuk memahami. Karena kalau sekedar pengetahuan dengan pemahaman itu terkadang beda-beda tipis. Beda antara orang yang mengetahui, sekedar mengetahui dengan orang yang berusaha keras untuk memahami. Yang dia kemudian banyak tadabbur, dia banyak merenungi, dia menggunakan akal yang Allah Subhanahu wa taala telah sematkan, telah berikan kepada dirinya, ya, di mana akal itu digunakan bukan untuk membuat aturan baru yang menandingi aturannya Allah, bukan. Bukan untuk ya akal itu dibuat untuk membuat syariat-syariat tandingan selain syariatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Akal itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah untuk mentadabburi apa-apa yang Allah Azza wa Jalla bolehkan bagi kita untuk tadabburi. Semisal hal-hal yang seperti ini. Al-Asmaul Husna. Ya. Dia sambungkan dengan semua ya, kejadian, kisah, ibadah, apapun pengalaman yang dia alami dalam kehidupannya. Itulah manfaat bagi orang yang mentadabburi Al-Asmaul Husna. Dan ini perlu usaha keras. Lagi-lagi beliau katakan ya, dengan usaha yang keras. Memang harus ada usaha yang keras. Kalau tidak ada usaha yang keras ya sekedar ma'rifah saja, ya. Sekedar hanya pengetahuan saja. Oh itu, udah tahulah itulah. Intinya seperti itu. Enggak. Tapi dia berusaha untuk memahami lebih dalam dan tingkat berikutnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan itu semua. Ya, dia beribadah dengan hal-hal yang telah dia ketahui, hal-hal yang telah dia berusaha keras untuk memahaminya. Baik, silahkan dilanjut Ibu. Telah sabit di dalam as-sahihain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghitungnya, niscaya dia akan masuk surga. Ya, ini barang siapa yang menghafalkannya, memahami makna-maknanya, meyakini dan beribadah kepada Allah dengannya. Niscaya dia akan masuk surga. Dan surga tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman, sehingga dapat diketahui bahwasanya hal itu merupakan sumber dan materi yang paling agung untuk meraih iman. Berikut kekuatan dan keteguhannya. Dan mengetahui nama-nama Allah yang paling baik merupakan pokok keimanan dan iman kembali kepadanya. Mengetahui nama-nama Allah yang paling baik mengandung ketiga makna tauhid. Pertama, tauhid rububiyah, dua, tauhid uluhiyah, tiga, tauhid asma wa sifat. Ketiga tauhid ini merupakan ruh, rahmat, pokok, asas, dan tujuan dasar dari iman. Maka setiap kali seorang hamba bertambah pengetahuannya tentang nama-nama dan sifat Allah, maka imannya juga akan bertambah dan keyakinannya akan semakin kuat. Baik, di situ beliau sebutkan rahimahullah bahwasanya ada hadis sahih yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atun illa wahidun man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, ahsah, menghitungnya, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Nah, beliau kemudian ya berusaha untuk menjelaskan makna dari ahsaha. Ahsaha di sini ya bukan hanya sekedar menghitung. Barang siapa yang menghafalnya, ya. Barang siapa yang memahami makna-maknanya, barang siapa yang meyakininya dengan keyakinan yang sempurna, beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, niscaya dia akan masuk surga. Dan beliau katakan bahwa surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir itu bagi mereka balasan surga. Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan itu di dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan bahwasanya tempat orang-orang kafir itu adalah dalam neraka. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla
ya, menyebutkan bahwasanya tempat orang-orang mukmin itu adalah di surga. Sehingga dapat diketahui bahwasanya hal itu merupakan sumber dan materi yang paling agung untuk meraih keimanan berikut kekuatan dan keteguhannya. Jadi kalau kita, beliau sebutkan, jadi kalau kita itu mempelajari tentang al-asmaul husna, lalu kita berusaha untuk memahaminya, ya, mengetahui makna-makna di balik nama-nama Allah Azza wa Jalla yang baik itu, berusaha untuk menghadirkannya dalam setiap tingkah laku kita, tutur kata kita, ya, maka itu akan berujung kepada ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghadirkan kekhusyuan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan harapan yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan, ya, kecintaan yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan ketakutan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dapat dengan mudah melakukan kebaikan dan terjauh dari kemaksiatan. Dan mengetahui nama-nama Allah yang baik, ya, merupakan pokok keimanan dan iman kembali kepadanya. Mengetahui nama-nama Allah yang paling baik mengandung ketiga macam tauhid, yaitu baik tauhid rububiyah, ya, ada dalam pembahasan al-asmaul husna. Begitu juga dengan tauhid uluhiyah, ada pembahasan dalam al-asmaul husna. Begitu juga tauhid asmaul sifat, itu terkandung dalam pembahasan al-asmaul husna. Dan ketiga tauhid ini merupakan ruh, rahmat, pokok, asas, dan tujuan dasar dari keimanan. Maka setiap kali seorang hamba bertambah pengetahuannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka otomatis imannya juga akan bertambah dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin menjadi kuat. Nah, ini yang penting bagi kita untuk kita pelajari, ya, adalah mengetahui, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Al-asma al-husna, begitu juga memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Baik, silakan. Maka hendaknya seorang mukmin mencurahkan kemampuan dan potensinya untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan pengetahuannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut haruslah selamat dari penyakit tatil, mengingkari Ta'til. sifat-sifat Allah. Ya. Dan dari tamsil, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Yang mana keduanya ini menyakiti banyak halangan ahli bid'ah yang menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi pengetahuan itu harus diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pengetahuan yang bermanfaat inilah yang pelakunya senantiasa bertambah keimanannya, kekuatan keyakinannya, dan ketenangan dalam kondisi-kondisinya. Baik, di sini Dan setelah beliau katakan tentang bahwasanya tiga tauhid tadi, pembagian tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ya, merupakan pokok asas dari keimanan itu sendiri. Beliau katakan maka hendaknya seorang mukmin mencurahkan kemampuan dan potensinya untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita miliki di kehidupan ini, dari waktu, ya, tenaga, kemampuan, kecerdasan, ya, kesempatan, dan yang lain sebagainya, kita curahkan untuk mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua banyak sekali, ya, di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali sifat, banyak sekali nama di dalam Al-Qur'an yang Allah Azza wa Jalla nisbatkan kepada zat-Nya. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagi seorang mukmin adalah untuk mempelajari dan memperdalam tentang nama dan sifat-sifat ini. Dan pengetahuannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah haruslah selamat dari penyakit ta'til, begitu juga dengan tamtsil, ya. Apa ta'til? Ta'til adalah mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, ini apa yang dilakukan oleh firqah-firqah sesat, ya. Yang mereka tidak mau untuk menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah alasan. Kalau seandainya sifat itu kita tetapkan bagi Allah, maka kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini adalah pemikiran yang sesat, ya. Ini adalah pemikiran yang salah. Itu bisa terjadi, ya, karena mereka tidak mengimani
sifat-sifat tersebut sebagaimana apa yang diimani oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Nah, sesuatu itu sesuatu yang baru di dalam agama, dalam apapun bentuknya, bukan hanya sekedar amalan-amalan ibadah yang zahir bisa terlihat, tetapi sesuatu apapun yang baru dalam agama, sampai lingkup masalah keyakinan dan akidah, ya, itu adalah sesuatu yang dapat menghancurkan seseorang. Ya, kita ini dalam mengimani sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tetap harus kita tetapkan. Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya sebagaimana apa yang diklaim. Ya, itu satu sisi. Di sisi yang lain, ya, kita juga tidak boleh memiliki yang namanya tamthil dalam beriman kepada sifat-sifat Allah. Tamthil ini adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak boleh kita katakan sifatnya Allah ini sama dengan sifatnya manusia yang seperti ini. Kita katakan sama, itu tidak boleh. Ya, kita tidak boleh atau kita harus selamat dari tamthil. Begitu juga kita harus selamat dari ta'til. Yang beliau jelaskan yang mana keduanya ini, ya, menjangkiti banyak kalangan ahli bid'ah yang menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetapi pengetahuan itu harus diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi standar kebenaran itu adalah para sahabat. Dari mana kita ambil pembahasan dalam akidah, pembahasan dalam fikih, itu kita ambil dari bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, berakidah. Dari mana para sahabat radhiyallahu taala anhum meyakini. Sebagaimana kita mengambil dari mereka, bagaimana mereka salat, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka melakukan amalan-amalan yang zahir. Begitu juga kita mengikuti mereka dalam hal keyakinan dan akidah. Karena kita tidak bisa lagi untuk, ya, mendatangkan sesuatu yang baru dalam agama ini, sudah tidak ada lagi kesempatan, tidak ada celah sama sekali. Ya. Itu, ya, tidak bisa bagi seseorang untuk mengadakan sesuatu yang baru di dalam agama. Pengetahuan yang bermanfaat inilah yang pelakunya senantiasa bertambah keimanannya, kekuatan keyakinannya, dan ketenangan dalam kondisi-kondisinya. Jadi, bagaimana dia itu selamat dalam keimanan, asma' sifat, tanpa melakukan tamthil, tanpa melakukan takyif juga, ya, tanpa melakukan ta'til, ya. Ini adalah faktor yang menambah keimanannya, yang menambah ketenangan dalam setiap kondisinya dan kekuatan atas keimanannya itu sendiri. Baik, itu pembahasan tentang, ya, sumber pertama, yaitu bagaimana seseorang mempelajari, mendalami, ya, berusaha keras untuk memahami al-asma wa sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, berikutnya, ya, di antara sumber lainnya adalah, silakan dibaca. Dan di antaranya mentaburi, merenungkan Al-Quran secara umum. Orang yang merenungkan dan senantiasa mengambil manfaat dari ilmu dan pengetahuan Al-Quran yang membuat imannya semakin bertambah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nafal ayat 2, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Demikian juga apabila dia memperhatikan keteraturan dan kekuatan atau rangkaian kata-kata dan reaksinya, dan bahwasanya sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, serta sebagiannya sesuai dengan sebagiannya yang lain. Tidak ada pertentangan dan perselisihan padanya, yang akan meyakinkan bahwasanya ia memang diturunkan dari yang maha bijaksana, yang maha terpuji, dan tidak didapati oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. Dan bahwasanya kalau saja ia berasal dari sisi selain Allah, niscaya orang akan menemukan padanya pertentangan dan perselisihan dalam banyak perkara. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 82, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Dan ini termasuk di antara hal-hal terbesar yang dapat membuat keimanan memperkuatnya dari banyak sisi. Maka orang mukmin
dengan hanya sekedar membaca ayat-ayat Allah dan mengetahui apa yang menyertainya berupa berita-berita yang benar dan hukum-hukum yang baik. Niscaya dia akan mendapatkan kebaikan yang besar dari perkara-perkara iman. Maka bagaimana apabila dia merenungkannya dengan baik dan memahami tujuan-tujuan dan rahasia-rahasianya? Oleh karena itu, orang-orang mukmin yang sempurna imannya berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar yang menyeru kepada iman, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman." Ali Imran ayat 193. Baik. Di antara sumber keimanan berikutnya yang dapat mendatangkan keimanan dengan keimanan sempurna adalah dengan cara mentadabburi, merenungi Al-Quran secara umum. Ya, ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla bahasakan di dalam Al-Quran, permasalahan-permasalahan yang Allah Azza wa Jalla angkat di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, itu bagi seorang mukmin adalah bahan bagi dia untuk mentadaburi Al-Quran secara umum. Maka beliau katakan orang yang merenungkan akan senantiasa mengambil manfaat. Jadi orang bisa mengambil hikmah, orang bisa mengambil faidah, orang bisa kemudian mengeluarkan ya poin-poin itu ketika dia merenung, ketika dia bertadabbur. Tanpa tadabbur, maka poin-poin itu tidak akan dia dapatkan. Faidah-faidah itu tidak akan keluar, ya. Begitu juga ya, dan pengetahuan-pengetahuan Al-Qur'an. Pengetahuan Al-Quran itu didapati dari apa? Dari hasil tadabbur. Seseorang yang tidak mentadaburi Al-Quran tidak akan mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga dari Al-Quran. Yang dimana ya, faidah-faidah itu semua, hikmah-hikmah itu semua ya, akan membuat imannya semakin bertambah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka karena bukan berarti mereka tidak pernah mendengarkan ayat itu, ya. Karena ada orang yang kemudian ketika dia dibacakan sebuah ayat yang dia sudah pernah mendengarkannya, dalam satu kesempatan dia tadabburi kembali lebih dalam, maka akan menghasilkan faidah-faidah. Di mana faidah itu akan menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti seseorang itu tidak bisa berhenti untuk belajar. Ya, walaupun dia sudah tahu ayatnya, dia sudah hafal ayatnya, maka dia selalu ulang-ulangi. Ketika ada orang yang membacakan kepadanya tentang ayat itu, maka ketika dia tadaburi, maka akan muncul keilmuan yang lain. Maka akan muncul faidah yang lain. Maka akan muncul poin yang lain yang akan semakin menguatkan hatinya. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah. Ya, ini disebutkan beliau sebutkan bahwa demikian juga apabila dia memperhatikan keteraturan dan kekuatan. Maksudnya apa? Rangkaian kata-kata dan redaksinya. Apa maknanya Al-Qur'an itu ya? Bagaimana Al-Qur'an itu sangat teratur ya, urutannya. Bagaimana Al-Qur'an itu sangat kuat bahasanya ya. Al-Quran itu sangat kuat rangkaian kata-katanya. Al-Quran itu sangat kuat redaksinya. Ya. Orang yang mempelajari bahasa Arab dia akan mengetahui bagaimana Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan darinya. Sangat kuat sekali bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Dan apa yang menjadi terjemahan dari Al-Quran itu sendiri tidak bisa mewakili 100%. Tidak bisa mewakili ya 100%. Seperti itu pluk dari seseorang yang membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya, maksud saya gini, orang yang dia bisa bahasa Arab, dia mempelajari nahwu, dia mempelajari sorof, dia mempelajari balaghah, dia mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang ada dalam ilmu lughah Arabiyah. Lalu kemudian dia membaca Al-Quran, kenikmatan yang dia dapati, ya, ketakjuban yang dia hadapi, itu tidak seperti orang yang tidak mengetahui bahasa Arab, lalu serta-merta dia membaca Al-Quran terjemahan. Itu beda. Dia akan merasakan bahwasanya Al-Quran ini bahasanya sangat kuat.
Bahasanya ya, literaturnya itu sangat sempurna. Rangkaian-rangkaiannya, redaksinya semua kuat. Ya. Kemudian beliau katakan dan bahwasanya sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Ya. Apa yang ada di ayat ini itu sama dengan ayat yang di sana yang di belakang. Apa yang ada di ayat yang di depan sama dengan ayat yang di tengah. Apa yang ada di tengah sama dengan ayat yang di akhir. Saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Serta sebagiannya sesuai dengan sebagian yang lain. Tidak ada pertentangan dan perselisihan padanya. Tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran yang akan meyakinkan bahwasanya Al-Quran itu memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bijak dan zat yang maha terpuji. Tidak didatangi oleh kebatilan. Tidak ada suatu pun kebatilan dalam Al-Quran. Ya. Dikatakan dalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kemudian beliau katakan baik dari depan maupun dari belakang. Semua yang ada dalam Al-Quran tidak ada satupun yang menuju kepada kebatilan. Dan bahwasanya kalau saja ia berasal dari sisi selain Allah, maknanya adalah kalau saja Al-Quran itu diturunkan bukan dari Allah, maka orang akan banyak menemukan padanya pertentangan, perselisihan dalam banyak perkara. Ya. Yang namanya kitab itu pasti ada keburukannya kalau dia dibuat oleh manusia. Kita lihat saja bagaimana karangan-karangan tulisan yang ditulis oleh orang yang mungkin ditokohkan. Orang yang mungkin kita anggap sebagai orang yang sangat cerdas. Pasti ada poin-poin, pasti ada sisi-sisi yang bisa untuk dikritik. Tapi ya, Al-Qur'anul Karim ini sudah sudah ribuan tahun lamanya. Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa mengkritik Al-Quran dari sisi manapun. Dari sisi bahasanya tidak bisa dikritik. Dari sisi kekuatan kata-katanya, balaghahnya tidak bisa dikritik. Ya, isinya, maknanya. Semakin zaman, semakin ya, Al-Quran itu terbukti akan kebenarannya. Berbeda dengan karangan manusia. Karangan manusia itu ya, kalau seandainya kita karang sebuah kitab di suatu zaman, maka di zaman berikutnya, di zaman setelahnya, maka akan ada orang-orang yang membuktikan bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Teori yang salah misalnya, praktek yang salah. Tapi kalau Al-Quran, dari zaman ke zaman, semakin ya zaman itu semakin banyak, maka akan semakin banyak pembuktian-pembuktian akan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Sesuatu yang tidak mungkin ya orang-orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi itu ya, bisa menghadirkan sebuah perkataan yang kebenarannya dapat dibuktikan di orang-orang yang datang setelahnya. Ini adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla meletakkan mukjizat di Al-Quran itu sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini janji Allah. Allah itu janji. Allah itu tantang. Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan dari selain Allah, maksudnya bukan Allah, ya, yang kemudian menurunkan Al-Quran, sudah pasti banyak pertentangan, perselisihan di dalamnya. Dan kemudian ya diperselisihkan oleh manusia. Tetapi kemudian karena Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui, zat yang maha bijaksana, zat yang maha teliti. Sehingga tidak akan ada satu kesalahan sedikit pun yang ada di dalam Al-Quran yang dapat dipermasalahkan oleh manusia. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala merangkai Al-Quran sedemikian rapihnya. Dan ini termasuk di antara hal-hal terbesar yang dapat menguatkan keimanan dan memperkuat dari banyak sisi. Orang yang kemudian mentadaburi poin ini dari sisi ini, maka akan bertambah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sumber inilah, ya. Bagaimana dia mentadaburi Al-Qur'an secara keumuman. Dia pelajari, dia renungi, ya, Al-Qur'an itu sendiri karena ini adalah mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Maka orang mukmin dengan hanya sekedar membaca ayat-ayat Allah dan mengetahui apa yang menyertainya berupa berita-berita yang benar dan hukum-hukum yang baik, niscaya dia akan mendapatkan kebaikan yang besar dari perkara-perkara iman. Ya, orang yang sekedar membaca saja akan mendapatkan kebaikan yang besar.
Lalu bagaimana apabila dia merenungkannya, mentadaburinya dengan baik, dan memahami tujuan-tujuan dan rahasia-rahasianya. Ya. Ibaratkan oleh para ulama itu, ya orang yang datang ke pantai, ya, ke laut, ya hanya sekedar di pantai saja, maka dia akan mendapatkan ya angin yang sepoi-sepoi, ya pemandangan yang indah yang dia dapati di atas laut, ya. Dia akan mendapati bahwasanya pasir itu ya yang indah, ya, terhampar begitu luasnya. Berbeda dengan orang yang kemudian mendalami lautan itu sendiri. Ya. Selain hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan, maka dia akan mendapati hal yang lebih. Dia akan melihat bagaimana indahnya ciptaan Allah di dalam laut. Bagaimana perbedaan antara satu ikan dengan ikan yang lainnya. Ya. Bagaimana indahnya terumbu-terumbu karang. Bagaimana indahnya mutiara. Dia akan mendapatkan mutiara. Itu tidak akan dia dapati kalau seandainya dia datang ke pantai hanya sekedar di pinggirannya saja. Dia tidak nyemplung itu ke laut. Begitu juga dengan orang yang membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, sekedar membaca Al-Quran, dia pun akan mendapatkan kebaikan. Tapi akan berbeda halnya ketika dia masuk, dia mendalami, dia mentadaburi, dia memikirkan Al-Quran itu sendiri, maka dia akan mendapatkan hal yang tidak akan pernah dapatkan bagi orang yang sekedar membacanya. Oleh karena itu orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Sungguhnya kami telah mendengar, ya, kami telah mendengar seruan orang yang menyeru kepada keimanan. An aminu, hendaklah kalian beriman birabbikum, kepada Rabb kalian, fa'aman. Nah, maka kami pun ya beriman kepada seruan tersebut. Baik. Kemudian berikutnya silahkan dibaca. Dan demikian juga mengetahui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang dibutuhkan berupa ilmu-ilmu dan amal-amal iman, semuanya termasuk ke dalam hal-hal yang dapat menghasilkan dan menguatkan keimanan. Maka setiap kali seorang hamba bertambah pengetahuannya tentang kitab Allah dan dan sunnah Rasulnya, maka keimanan dan keyakinan akan bertambah juga. Dan boleh jadi ilmu dan imannya itu sampai pada derajat yakin. Allah telah menggambarkan orang-orang yang mendapat ilmunya, yang mana mereka memiliki ilmu yang sempurna dan kuat, yang dapat menepis subhat dan keraguan, dan menyebabkan keyakinan yang sempurna. Oleh karena itu, mereka adalah para pemimpin kaum mukminin yang mana Allah berdalil dengan mereka dan berhujah dengan mereka atas selain mereka dari kalangan orang-orang yang ragu dan menolak atau kebenaran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran yang lain. Mutasabihat, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat darinya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mentasabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran, melainkan orang-orang yang beramal. Ali Imran ayat 7. Baik, di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah azza wa jalla, hal berikutnya yang menjadi sumber keimanan adalah mengetahui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang dibutuhkan berupa ilmu-ilmu, dan mengetahui apa yang dari ilmu-ilmu yang dibutuhkan, amal-amal iman. Semuanya termasuk ke dalam hal-hal yang dapat menghasilkan dan menguatkan keimanan. Jadi mengetahui hadis Nabi, mengetahui ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i, mempelajari tentang amal-amal iman, ya.
Itu semua adalah hal-hal yang dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau katakan, maka setiap kali seorang hamba bertambah pengetahuannya tentang Al-Qur'an, tentang hadis Rasulullah, maka keimanan dan keyakinannya pun akan bertambah. Jadi memang iman itu pondasi pokoknya didapatkan dari ilmu. Seorang yang semakin dalam keilmuannya, maka dia berpotensi untuk menambah keimanannya, ya. Bukan otomatis, ya, akan berpotensi. Dia akan mau nggak nih dia menambah keimanannya, karena kan dari tahapan ilmu itu ada tahapan mengamalkan, ya. Kalau seandainya dia mengamalkan keilmuannya, maka akan bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka keimanan dan keyakinannya akan bertambah juga, dan boleh jadi ilmu dan imannya itu sampai pada derajat yakin. Allah telah menggambarkan orang-orang yang mendalam ilmunya, yang mana mereka memiliki ilmu yang sempurna dan kuat, yang dapat menepis syubhat-syubhat dan keraguan dan menyebabkan keyakinan yang sempurna. Oleh karena itu mereka adalah para pemimpin kaum mukminin. Siapa mereka? Orang-orang yang keimanannya sempurna, orang-orang yang keimanannya kuat, yang mereka mempunyai ilmu, dapat menepis berbagai syubhat, dapat menepis berbagai keraguan. Ya. Yang mana Allah Azza wa Jalla berdalil dengan mereka, berdalil dengan para pemimpin kaum mukminin ini yang memiliki keimanan yang kuat. Dan Allah Azza wa Jalla berhujjah dengan mereka atas selain mereka dari kalangan orang-orang yang ragu dan menolak. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menggambarkan bagaimana orang-orang beriman yang memiliki keimanan yang sempurna, yang kemudian Allah jadikan mereka hujjah. Allah jadikan mereka itu sebagai dalil di atas orang-orang yang memiliki keraguan, orang-orang yang memiliki syubhat, ya, di dalam keimanan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ali Imran ayat yang ketujuh, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Allah lah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Minhu, ya, di antara isi Al-Qur'an itu ada apa? Ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang menjadi pokok isi Al-Qur'an. Dan yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan. Ada, ya, hubbud dunya, ada hubbus syahwat, kecintaan pada syahwat, kecintaan pada syubhat, ya. Maka dia akan apa? Kata Allah Azza wa Jalla, yattabi'una ma tasyabaha minhu. Dia akan mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah, ya, untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hati, orang-orang yang memiliki kecondongan kepada kesesatan di dalam hatinya, dia akan mencari ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk menjadi pembenaran, ya, atas apa yang dia yakini, atas apa yang dia ucapkan, atas apa yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi tidak mesti orang yang berdalil itu adalah orang yang benar. Tidak mesti. Tidak semua orang yang berdalil itu dia benar. Tinggal dilihat bagaimana dia berdalil. Apakah dia berdalil sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW? Apakah dia berdalil sesuai dengan pemahaman para sahabat ketika itu? Ya. Sehingga pemahaman kita kepada Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan bagaimana pemahaman kita kepada hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu saling berkaitan. Begitu juga pemahaman kita kepada hadis, kepada Al-Quran tidak bisa dilepaskan bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan hadis. Apakah sama pemahaman kita dengan para sahabat? Sehingga banyak, ya, banyak sekali firqah-firqah sesat yang mereka berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis. Tetapi mereka tidak memahami ayat-ayat itu, tidak memahami hadis-hadis itu sebagaimana para sahabat memahaminya. Nah inilah kemudian menjadi, ya, kesesatan, awal kesesatan mereka. Ya.
Bagaimana kita ini mengimani sebagaimana para sahabat. Karena sahabat itu adalah standar yang Allah Azza wa Jalla sudah tetapkan di dalam agama ini. Mau benar, maka tirulah para sahabat. Mau cari kebenaran, pelajarilah bagaimana para sahabat mengamalkan, bagaimana para sahabat meyakini hal-hal itu. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya, ya, maka berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya, melainkan orang-orang yang berakal. Jadi, orang-orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akalnya, mereka tidak dapat mengimani ayat-ayat mutasyabihat dengan keimanan yang telah diperintahkan. Sehingga orang-orang beriman dengan keimanan sempurna itu adalah mereka yang kemudian mengimani ayat-ayat muhkamat, mereka juga mengimani ayat-ayat mutasyabihat dan tidak mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan dengan takwil-takwil yang salah dari ayat-ayat mutasyabihat yang mereka selewengkan maknanya. Baik, silakan dilanjut. Maka orang-orang yang mendalam ilmunya, kejahilan hilang dari mereka. Berikut keraguan dan berbagai macam subhat, dan mereka mengembalikan ayat-ayat mutasabihat kepada ayat-ayat yang muhkam. Dan mereka berkata, kami beriman kepada semua ayat-ayat tersebut, semuanya berasal dari sisi Allah, dan apa saja yang berasal darinya, apa saja yang dikatakan olehnya, dan apa saja yang diputuskan olehnya, maka semua adalah hak dan benar. Nah, ini siapa ya? Siapa yang mengucapkan? Orang-orang ya, memiliki ilmu tadi yang kita sebutkan dengan pemimpin kaum mukminin. Ya, mereka memiliki ilmu yang kuat, mereka memiliki ilmu yang sempurna, yang dengan ilmunya itu dapat menepis syubhat-syubhat dan berbagai keraguan. Yang dengan ilmunya mereka bisa menambah keyakinan mereka dengan keyakinan yang sangat sempurna. Mereka kan katakan, ya, mereka kan katakan apa? Kami beriman kepada semua ayat-ayat tersebut. Semuanya berasal dari sisi Allah dan apa saja yang berasal darinya, apa saja dikatakan olehnya dan apa saja diputuskan oleh Allah, maka semuanya adalah hak dan semua adalah benar. Baik, silakan berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran dan apa yang telah diturunkan sebelumnya. Surat An-Nisa 162. Allah Ta'ala juga berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang beriman dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ali Imran ayat 18. Karena pengetahuan mereka yang sempurna tentang Al-Quran dan keimanan mereka yang sahih, maka Allah berdalil dengan mereka di dunia dan di akhirat. Faidah dalam berdalilnya Allah dengan orang-orang yang berilmu atas kesaksian yang paling mulia, yaitu bertauhid kepadanya terhadap sebuah dalil atas keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dari beberapa aspek. 1. Dijadikannya mereka sebagai dalil dan tidak orang-orang selain mereka. 2. Digandengkannya antara kesaksian mereka dengan kesaksiannya. 3. Digandengkannya dengan kesaksian para malaikatnya. 4. Bahwa dalam hal ini terkandung taksiyah dan pernyataan tentang keadilan mereka oleh Allah bagi mereka, karena sesungguhnya Allah tidaklah bersaksi terhadap makhluknya kecuali hanya orang-orang yang adil. 5. Bahwasanya Allah menyifati mereka sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, dan ini menunjukkan kekhususan mereka dengan predikat
predikat itu dan bahwasanya mereka itu adalah pemilik dan empunya, bukan sifat kiasan bagi mereka. 6. Bahwasanya Allah Ta'ala bersaksi dengan dirinya sendiri dan dia adalah saksi yang paling mulia, kemudian dia bersaksi dengan makhluk-makhluk pilihannya, yaitu para malaikatnya dan para ulama dari kalangan hamba-hambanya, dan cukuplah bagi mereka dengan hal ini sebagai suatu keutamaan dalam kemuliaan. 7. Bahwasanya Allah bersaksi dengan mereka terhadap sesuatu yang paling mulia, paling agung, dan paling besar dari hal yang dipersaksikan, yaitu kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan yang maha mulia kedudukannya, yang hanya bersaksi terhadap perkara yang agung untuk para pembesar dan para pemimpin hamba-hambanya. 8. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan kesaksian mereka sebagai hujah atas orang-orang yang ingkar, sehingga mereka sama kedudukannya seperti dalil-dalil, ayat-ayat, bukti-bukti nyatanya yang menunjukkan keesaannya. 9. Bahwasanya Allah menyebutkan secara mufrad fil yang mengandung kesaksian ini berasal darinya, para malaikatnya, para ulama, dan Allah tidak mengatfatkan kesaksian mereka dengan mengatok kesaksian mereka dengan fil lain terhadap kesaksiannya. Dan ini menunjukkan eratnya kaitan kesaksian mereka dengan kesaksiannya. Maka seakan-akan Allah bersaksi terhadap keesaan dirinya, melainkan lisan-lisan mereka. Dan Allah membuat mereka mengucapkan kesaksian ini, sehingga Allah adalah kesaksian terhadap hal itu untuk dirinya sebagai penegak pengucapan dan pengajaran, sedangkan mereka adalah para saksi terhadap hal itu untuknya, sebagai ikrar, pengakuan, pembenaran, dan keimanan. 10. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan mereka bisa menunaikan haknya terhadap hamba-hambanya dengan kesaksian ini. Apabila mereka telah menunaikannya, maka sesungguhnya mereka telah menunaikan hak disaksikannya, menunaikan hak yang disaksikan tersebut, sehingga sabitlah hak yang disaksikan tersebut. Maka sebagaimana Allah berfirman, maka makhluk harus mengakuinya. Lanjutannya, maka makhluk harus mengakuinya. Maka makhluk harus mengakuinya, dan hal itu merupakan puncak kebahagiaan mereka di tempat ilmu mereka di dunia dan tempat kembali mereka di akhirat. Dan setiap orang mendapatkan petunjuk dengan kesaksian mereka dan mengakui hak ini disebabkan kesaksian mereka. Maka mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkannya. Dan ini merupakan keutamaan yang agung, yang tidak ada yang mengetahui keagungannya kecuali Allah. Dan demikian juga setiap orang bersaksi dengan hal ini disebabkan kesaksian mereka, maka mereka juga akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkannya. Muftah Dar As-Sadah apa ini? Jilid 1 halaman Ini 219 halaman 219 sampai 221. Baik, perkataan yang panjang ini nih yang ada di footnote ini ya dinukil dari kitab Miftah dari Sa'adah. Ada yang tahu punya siapa kitab Miftah dari Sa'adah? Siapa pengarangnya kitab Miftah dari Sa'adah? Ibu ada yang tahu? Belum tahu, Ustaz. Imam Ibnul Qayyim ya. Imam Ibnul Qayyim yang mengarang kitab Miftah dari Sa'adah. Baik, perkataan yang panjang itu merupakan ya intisari faidah-faidah hikmah-hikmah yang Imam Ibnul Qayyim keluarkan dari Ali Imran ayat yang ke-18.
Ya, insyaallah akan kita baca nanti ya. Baik, tadi kita sampai pada pembahasan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-162, "Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Tetapi orang-orang yang mendalami ilmunya di antara mereka, orang yang mempelajari, itulah tadi kita bahasakan dengan pemimpin-pemimpin kaum mukminin yang memiliki keimanan yang sempurna, yang dimana mereka mendalami, mentadabburi, tidak seperti keumuman orang-orang mukmin biasa yang hanya membaca Al-Quran begitu saja, tapi dia memahami, ya, mereka mendalami, mentadabburi. Ya. Mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu. Jadi mereka mengaitkan itu antara apa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan dari syariat-syariat sebelum Islam dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan dari syariat-syariat yang ada pada syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi. Inilah persaksian yang akan kemudian dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim secara panjang lebar ya. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dzatnya. Dan juga bersaksi atas persaksian ini para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Mereka juga ya bersaksi atas hal itu. Qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah takkid kembali di akhir ayat, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan, karena pengetahuan mereka yang sempurna tentang Al-Quran, keimanan mereka yang saleh, maka Allah berdalil dengan mereka di dunia dan di akhirat. Ini kita sedang membicarakan tentang orang-orang mukminin yang memiliki keimanan yang sempurna. Kenapa mereka memiliki keimanan yang sempurna? Karena ilmu mereka, pendalaman mereka tentang ilmu-ilmu syariat itu begitu dalam dan begitu ya banyak. Dan mereka ini yang dimaksud oleh para ulama disebut ahli ilmu, orang-orang yang mendapatkan ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu. Mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ya, surat Ali Imran ayat yang ke-18 ini. Allah Azza wa Jalla mengangkat nama mereka. Ya. Dan ini adalah fadilah keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para ahli ilmu, yang Allah tidak berikan kepada orang-orang yang tidak mengetahui, bukan orang yang masuk dalam ranah ahli ilmu. Allah bersaksi dengan sebuah persaksian, dan Allah sertakan persaksian itu dengan makhluk-makhluk yang Allah pilih. Yang pertama malaikat, dan yang kedua adalah ahli ilmu. Apa yang Allah persaksikan? Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa yang bersaksi? Persaksian itu dimulai pertama kali dengan Allah, kemudian yang kedua adalah para malaikat bersaksi, dan yang ketiga adalah para ahli ilmu. Dan mereka juga bersaksi dengan persaksian itu. Ya, kenapa mereka kemudian dipilih oleh Allah Azza wa Jalla? Karena pengetahuan mereka yang sempurna tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang ilmu-ilmu syar'i. Ya. Dan begitu juga dengan keimanan mereka yang sahih. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla ya, mengambil persaksian mereka. Dan Allah abadikan itu di dalam Al-Quran. Baik. InsyaAllah Azza wa Jalla faedah yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam Intisari ayat yang ke-18 dalam surat Ali Imran ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, wa ahsanallahu ilaikum. Baik, jazakallah khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub Ramadan hafizahullah taala.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya silakan di unmute audionya, atau yang ingin bertanya lewat chat, insya Allah nanti akan Anda bacakan. Tafadholi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya di halaman 53 itu tadi disebutkan tidak, dan surga tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Pertanyaannya di sini Ustadz, kemarin kita kan sudah bahas itu. Ini bagian dari untuk memasukkan kepada diri-diri kita, apakah kita dimasukkan samanya Allah kepada golong orang yang beriman yang mendapatkan janji Allah Ta'ala mendapatkan surga. Karena mengingat dari ayat-ayat ada orang yang beriman tapi tidak diakui sama Allah Ta'ala berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 8, kemudian di suratnya Al-Hujurat ayat 14. Yang saya mau pertanyakan di sini Ustadz, orang-orang yang beriman di sini kita menggunakan hadis Jibril itu kan terbagi ya Ustadz ya, orang-orang beriman. Hadis Jibril itu mengatakan bahwa orang beriman itu tingkatannya Islam, kemudian iman, kemudian ihsan ya Ustadz. Iya benar. Nah, sedangkan kalau kita masuk kemarin juga dibahas bahwa orang mukmin, kalau bahasanya gini Ustadz, kalau dianya disebut Islam itu kan dinamakan Muslim ya Ustadz, kalau dia iman disebutnya mukmin ya Ustadz. Ya. Kalau ihsan itu disebut muhsin gitu kayak Ustadz, penamaannya, artinya dengan labelnya seperti itu. Nah, sedangkan yang dijanjikan sama Allah di sini adalah orang yang mukmin. Tadi kita membahas kata mukmin yang disebut Ustadz. Oke, artinya di sini iman. Kita berbicara masalah iman. Artinya di sini yang berlaku adalah surat Fatir ya Ustadz. Fatir 35 ayat 32 bahwa tingkatan orang beriman di surat Fatir itu disebut orang yang beriman dengan tingkat yang sudah Allah tentukan gitu ya Ustadz. Nah, yang saya ingin tanyakan Ustadz adalah kan di sini kita seseorang, artinya kita sedang menyampaikan pelajaran ini, ilmu ini kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan janji Allah Ta'ala? Apakah tingkatan kita ini sudah disebut bisa gitu loh, mendapatkan janji surga, ataukah kita harus menambahkan sesuatu sehingga kita harus berusaha lagi, artinya mengetahui nih, oh saya belum nih batasannya. Karena kalau bahasanya di sini kan orang Islam itu dia belum tentu Islam itu belum tentu dia Muslim itu belum tentu mukmin ya Ustaz. Tapi kalau mukmin dia pasti Islam ya Ustaz. Begitu ya Ustaz? Iya. Yeah. Nah, sebatas mana nih Ustaz kita secara pribadi-pribadi boleh mengatakan diri kita ini sudah menjadi orang beriman Ustaz? Artinya iman, ya artinya dengan insya Allah kita sedang memenuhi seluruh berusaha persyaratan untuk menjadi orang yang beriman di sisi Allah Ta'ala yang tidak dinafikan oleh Allah Ta'ala. Karena kalau dibaca ayat kan ada yang iman diakui atau tidak, ada yang tidak gitu loh Ustaz. Artinya kita tidak boleh berdasarkan prasangka Ustaz. Nah, saya menyatakan di sini orang-orang yang beriman di sini masuk yang di surat 35 32 atau kita masuk ke hadis Jibril Ustadz, karena seluruhnya itu kan disebut orang yang beriman ini Ustadz. Kalau berdiri sendiri-sendiri orang Islam itu beriman secara zahir ya Ustadz. Ya. Sedangkan kalau kalau hadis Jibril disebutkan orang yang disebutnya dia beriman iman itu berarti hati, artinya kita sedang berbicara masuknya ke dalam iman rana iman di dalam hati, bukan zahir ya Ustadz. Seperti itu Kak Ustadz, saya ingin kejelasan ini supaya tidak di atas prasangka Ustadz. Masuk kemana nih kita ini agar orang-orang yang beriman yang kita termasuk dengan orang-orang yang mendapatkan janji Allah yang sangat kita harapkan adalah Allah masukkan ke dalam jannah. Gitu Ustadz, afwan. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Seperti ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini adalah sifat yang Allah Azza wa Jalla sifatkan bagi orang-orang yang beriman. Tentunya orang-orang beriman ini mencakup semua tingkatan
yang tadi disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Ada 3 pembagian antara orang yang membolimi dirinya, dia beriman tapi dia membolimi. Kemudian orang yang kemudian dia membolimi dirinya, afwan. Yang kedua adalah orang yang mencukupkan dengan amalan-amalan yang wajib tanpa sunnah. Sedangkan yang ketiga disebut sebagai sabiqun bil khairat biidznillah, yaitu orang-orang yang dia mengamalkan amalan sunnah selain amalan-amalan yang telah diwajibkan kepada dirinya. Yang dimaksud dengan orang keimanan sebenarnya mencakup semua ini, ya. Orang yang zalimul nafsi juga di situ Allah Azza wa Jalla tidak ingkari keimanan atau klaim yang dia ucapkan. Siapa yang kemudian Allah Azza wa Jalla ingkari klaim keimanannya adalah orang yang melakukan pembatal keimanan tetapi masih mengaku dengan lisannya, masih mengklaim dengan lisannya bahwasanya dia adalah orang yang beriman, ya. Ya, kemudian dijelaskan juga bahwasanya orang yang thumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskanlah Alkitab itu Al-Qur'an kepada orang-orang yang kami pilih dari para hamba-hamba kami. Ada yang zalim kepada dirinya sendiri, ada yang kemudian pertengahan, ada yang kemudian saling berlomba dalam kebaikan. Nah, orang-orang beriman ini boleh tidak mereka itu ya mengklaim keimanan itu? Memang itu adalah suatu keharusan, karena kan kita iman itu bukan hanya sekedar apa yang ada di hati dan apa yang menampak di amal perbuatan kita, tapi apa juga yang kita ucapkan. Tapi masalahnya jangan kemudian setelah kita klaim keimanan kita berhenti tidak beramal, atau kita melakukan amalan yang kontradiksi dengan apa yang kita klaim melalui lisan kita. Nah, ini yang permasalahannya itu di sini. Jadi seseorang itu dia ya memang diharuskan untuk mengucapkan keimanan, ya, dan menyatakan bahwa dia adalah orang yang beriman. Tetapi jangan hal itu kemudian menjadikan sebab bahwasanya dia berhenti dari jenjang berikutnya, yaitu menambah keimanan. Ya, kan kita sudah bahas bahwasanya iman itu bertambah dan bisa berkurang. Orang yang sudah menyatakan keimanannya, ibarat imannya itu satu, jangan berhenti di satu. Karena kalau seandainya keimanan itu berhenti di satu, perjalanan ini kan masih panjang. Maksiat itu bisa kapan saja itu datang, yang kemudian satu keimanan yang satu-satu ini akan terkikis. Tapi kemudian bagaimana seseorang itu setelah dia menyatakan keimanannya, dia masuk ke dalam tahap berikutnya, bertambah keimanannya sampai akhirnya ya keimanan dia itu menjadi keimanan yang sempurna. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana apakah orang itu boleh mengklaim keimanannya, dibolehkan. Tapi jangan sampai klaim itu bisa menghentikan amalannya dari keimanan yang sudah dia klaim. Begitu Bu Met, insya Allah. Pertanyaan berikutnya begini Ustadz, jika ada seseorang mengatakan persyaratan menjadi orang beriman itu kan bermacam nih Ustadz. Jadi merasa bahwa saya belum berani mengaku bahwa saya tuh orang beriman gitu loh. Artinya mengakukan amal-amal yang lainnya. Artinya kewajiban dia lakukan. Tapi yang lainnya itu karena merasa belum menjadi orang mengatakan beriman. Oh sudah melakukan amal ya. Oh karena sudah merasa beriman begitu. Nah itu membuatkan pertanyaan bahwa kan sedangkan kalau saya membahasakannya gini Ustadz Afwan, kemarin saya ada sedikit berbincang dengan seseorang membahasakannya, sedangkan iman itu sendiri kan seseorang itu keimanan itu menuntut amal ya Ustadz. Artinya dengan iman itu menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu gitu loh, atau tidak melakukan sesuatu karena imannya itu gitu loh. Artinya di situ ada Allah perintahkan atau Allah larang atau Allah menyampaikan di situ ada satu berita gitu loh Ustaz, kadang berdasarkan Al-Qur'an gitu loh. Nah, pada saat seseorang mengatakan kami masih dalam proses di suratnya Al-An'am 55 mencari jalan orang yang beriman itu jelas, jalan orang mujrim itu jelas. Artinya baru menempuhnya jalan. Artinya belum melakukan amal-amal sebagaimana dituntutnya iman gitu lah. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar bagi diri saya. Seperti itukah kita beriman? Tidak bolehkah kita menyampaikan bahwa sedangkan kalau sepengetahuan saya dari hadis Jibril itu kan dimulai dari pengakuan ikrar ya Ustadz. Artinya itu kan mengaku dulu tuh tidak ada Tuhan selainnya Allah, tidak ada Rob selain yang disembah. Itu kan artinya kalimat dua kalimat syahadat itu kan lisan itu Ustadz. Benar.
Ya kan seperti itu gitu loh. Nah, kan makanya saya membahasakan ini, apakah kita mengatakan pada saat kita beriman harus disertai dengan insya Allah, kemudian kita tetap memenuhi persyaratan dari, kalau dari suratnya Fatir tadi itu kan ada iman yang sempurna gitu ya Ustadz, kesempurnaan iman. Ada yang imannya itu karena bertingkat-tingkat gitu loh. Ada yang dia tetap beriman tetapi tidak sempurna. Begitu ya Ustadz. Artinya ada bertingkat-tingkat demikian. Artinya zolam bin nafsi itu kan masih melakukan hal-hal yang Allah larang, tapi batasnya bukan membatalkan keislaman gitu ya Ustaz, melakukan dosa-dosa besar Ya. gitu loh. Demikian. Nah, ini kan menjadikan sesuatu buatnya saya sendiri menganggap sepertinya menjadi sulit menjadi orang beriman, harus memenuhi seluruh persyaratan baru kita merasa menjadi orang beriman. Bagaimana dengan ayat ya ayyuhallazina amanu itu sendiri? Artinya ayat ayyuhallazina amanu lazi itu kan itu khitabnya untuk orang beriman. Kalau kita nggak merasa beriman kan tidak terpanggil tuh Ustaz. Ya. Ya, seperti itu. Itu artinya saya mau clearkan saja di sini bahwa bagi dirinya saya dan juga bagi yang lainnya, insya Allah artinya yakinlah kita sedang ingin menjadi orang yang beriman. Pada setiap apa yang diperintahkan Allah, kita berusaha gitu loh dengan segala kemampuan, dengan keterbatasan kita untuk memenuhinya. Begitu ya Ustadz. Artinya kita memang kalau kita tidak merasa jadi orang beriman kan akhirnya tidak ada giroh untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan gitu loh Ustadz. Begitu kan Nah, Ustadz memahaminya? ya, karena memang ada permasalahan di salah satu pembahasan masalah akidah itu adalah beristisna dalam keimanan. Maksudnya dia mengatakan saya mukmin insya Allah gitu kan. Nah, masalah istisna ini pengecualian ya, mengucapkan insya Allah dalam hal iman, memang permasalahan yang didiskusikan secara panjang lebar oleh para ulama. Ternyata jalan yang benar dan sikap yang benar tentang ungkapan ini harus dirinci tentang makna mukmin atau tentang keimanan di situ. Saya beriman insya Allah. Nah, kata imannya itu harus dirinci lagi. Kalau maksud mukmin di sini adalah makna muslim yang menjadi lawan kata dari kafir, maka tidak boleh mengucapkan insya Allah di sini ya, karena dalamnya terkandung makna keraguan tentang pokok agama dan ini adalah hal yang diharamkan. Ya, wajib bagi seorang muslim untuk meyakini keimanannya tentang ungkapan ini dan mengatakan mukmin tanpa kata insya Allah. Kalau memang iman itu bermakna lawan kata dari kekufuran. Tapi kalau misalnya keimanan yang dia maksud ini adalah keimanan ya yang sempurna dengan tingkatan yang tertinggi di atas tingkatan Islam, maka ya dia boleh mengatakan insya Allah, karena bila tanpa insya Allah berarti dia telah menganggap dirinya itu ya suci, dirinya sempurna, yang dimana ini dilarang dalam syariat, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian menganggap diri kalian sebagai suci. Maka seseorang itu kalau dia mau mengucapkan ungkapan yang tidak mengandung kesamaran tentang agama yang diyakininya, maka hendaknya dia mengatakan saya muslim tanpa perlu mengucapkan insya Allah. Itu permasalahan istithna, ya, permasalahan mengucapkan insya Allah dalam keyakinan. Khulasahnya itu dirinci, kalau makna iman itu adalah kata kekufuran, maka tidak boleh dia mengucapkan insya Allah karena itu mengandung keraguan. Adapun kalau seandainya dia mengucapkan ana mukmin insya Allah, saya beriman insya Allah, maknanya adalah tingkat keimanan yang tertinggi dan sempurna, maka ini diperbolehkan. Allahu ta'ala alam. Baik Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Amin, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya juga. Ya silakan. Ustadz, di halaman 55 maka setiap kali seorang hamba bertambah pengetahuannya tentang kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka keimanan dan keyakinannya akan bertambah juga, dan boleh jadi ilmu dan imannya itu sampai pada derajat yakin. Ustadz, saya insya Allah saya yakin dengan apa yang saya percaya kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, yang mau saya tanyakan, sampai sejauh mana itu kita boleh mengukur diri kita bahwa kita sudah mempunyai ilmu dan iman itu sampai derajat yakin gitu Ustaz.
Itu aja Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Apakah kita boleh mengklaim bahwasanya kita itu yakin? Ya memang klaim itu memang harus ya. Nah, masalahnya di sini coba kita tanyakan kepada diri kita. Di antara syubhat-syubhat yang membuat orang itu ragu. Sekarang itu kan sudah mulai banyak ya, apalagi dengan kemudahan teknologi media sosial yang begitu menjerumuskan ya. Banyak orang yang kemudian ya membahas masalah keimanan dengan akal ya. Mereka membahas tentang hal-hal gaib dengan akal yang pada ujungnya berakhir pada penafian atau peniadaan. Mereka tidak meyakini hal-hal itu. Nah, kira-kira syubhat-syubhat orang-orang itu bisa nggak menggoyahkan keimanan kita? Kalau seandainya tidak bisa menggoyahkan keimanan kita dan kita bisa memberikan jawaban yang telak, ya, dapat mematahkan syubhat-syubhat itu adalah derajat atau makom ketika kita sudah memiliki keilmuan yang sampai derajat yakin. Gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan sebagai wawasan saja. Pengetahuan yang sekedar hanya untuk meluaskan wawasan, tidak, tapi pengetahuan, ilmu, ma'rifah yang sampai derajat yakin. Itu adalah ketika kita bisa menjawab ya berbagai syubhat, berbagai ya keraguan-keraguan yang ada pada orang-orang yang tadi memiliki zaik, yang memiliki kecondongan kepada kesesatan di dalam hatinya. Jadi seperti itu. Subhanallah Ustaz, berarti saya belum termasuk yang derajat yakin Ustaz. Karena saya belum Berarti bisa memang menjawab. butuh belajar. Benar, Iya, benar ya. belum bisa menjawab semua subhat-subhat yang terlihat atau sempat ditanyakan, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Udah Ustadz, itu aja pertanyaan saya, Masya Allah. Syukran, jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Ada video yang sempat beberapa hari lalu saya lihat gitu kan. Ada salah satu tokoh yang tidak perlu disebutkan namanya. Pokoknya tokoh ini tokoh yang terkenal di Indonesia mengatakan bahwasanya dia itu satu ya. Dia tidak mempercayai akan adanya surga dan neraka sebagaimana Allah sebutkan. Dan beliau mengistilahkan itu berhujjah dengan pemahaman ya yang tasawuf. Orang ini mengatakan saya berpahaman tasawuf katanya. Dan keyakinan orang tasawuf itu berbeda dengan keyakinan orang-orang awam yang tidak bertasawuf. Ya, mungkin Allah menyebutkan dalam Al-Quran surga itu adalah tempat kembali orang-orang yang baik, di mana di situ ada kenikmatan yang luar biasa ya. Kemudian neraka itu dia katakan adalah tempat yang Allah jadikan balasan bagi orang-orang yang membangkang kepada Allah. Itu kan seharusnya keimanannya itu kita seperti itu yang memahami surga dan neraka. Tapi dia katakan bagi saya itu tidak seperti itu. Karena saya memahami bahwasanya ya surga itu adalah ketika kita itu ya menuju kepada kecepatan cahaya. Saya mulai bingung, ini orang dapat dari mana pemahaman sesat ini kan. Kemudian dia berkata, itu dia berdalil dengan apa? Nurun ala nur. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Nah, kira-kira yang seperti ini coba. Kira-kira seperti ini. Tokoh yang diidolakan oleh masyarakat. Berbicara masalah ketuhanan. Dia berbicara masalah, berbicara masalah neraka. Berbicara masalah surga. Orang awam yang kemudian tidak mempunyai basic kuat dalam akidah akan terpengaruh. Akhirnya dia akan mengingkari itu surga dan neraka pada wujudnya kan. Kemudian dia mengatakan dia berkeyakinan dengan akidah reinkarnasi atau apa. Oh, ini sudah sesat sudah. Tapi kita lihat bagaimana ya orang seperti itu dia memahami itu dari sisi apa. Nah, kita bantah baik dari sisi pandang dia maupun dari sisi cara pandang yang benar. Dan disitulah ketika seseorang itu sudah bisa meyakini dengan hal itu, maka dia sudah sampai pada derajat yang yakin. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, berarti apakah seluruh orang yang berpemahaman tasawuf itu sesat? Semua tasawuf itu sesat gak Ustadz? Ya sebenarnya gini, tasawuf itu kan dikembalikan. Tasawuf itu kalau misalnya seseorang itu melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat di balik tasawuf,
Nah, ini jelas sesat. Misalnya, ia mengatakan, oh saya tidak perlu untuk sholat. Kenapa? Hati saya sudah ta'alluq kepada Allah. Hati saya itu sudah menggantung kepada Allah. Cukup dengan mengingat Allah, itu sudah cukup bagi dia. Maka ini jelas ya, tasawuf yang kesesatan. Dan rata-rata ya, para ulama yang kemudian membahas tentang tasawuf itu adalah zuhud dari dunia, ya. Bagaimana dia kemudian menjauhkan hatinya dari dunia, bagaimana kemudian dia untuk menambah rasa takutnya kepada Allah. Itu permasalahan-permasalahan hati sebenarnya, pembahasan-pembahasan tasawuf. Tapi yang kemudian yang menjadikan tasawuf itu kembali banyak mendapatkan kritikan dari para ulama, khususnya para ulama akidah, itu karena ada penyimpangan-penyimpangan dari ahlul kalam. Orang-orang yang kemudian ya membahas agama dengan akal logika, membahas agama dari sisi penalaran. Nah, ini yang kemudian banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam tasawuf itu sendiri. Sebenarnya kata tasawuf itu tidak ada di zaman para sahabat. Nggak ada. Ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu kan Allah sebutkan dengan tazkiyah, bukan tasawuf. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam berbagai ayat itu yang banyak itu telah datang kepada kalian Rasul kalian yu'allim, ya, dengan kata ta'lim, mengajarkan Al-Quran. Yatlu alaikum ayatihi, membacakan kepada kalian ayat-ayatnya, wa yuzakkikum, dan mensucikan hati kalian. Jadi pensucian hati yang Allah Azza wa Jalla bawakan dalam Al-Quran itu dengan istilah tazkiyah, bukan dengan istilah tasawuf. Jadi yang lebih tepat itu adalah dengan kata tazkiyah. Bagaimana seseorang itu mensucikan hatinya. Karena itu adalah istilah yang Allah Azza wa Jalla istilahkan di dalam Al-Quran, dan itu lebih tepat dibandingkan dengan kata tasawuf. Wallahu a'lam. Oke, berarti kita masuk kalau begitu itu sesuai dengan surat saya ingat itu berarti sebagaimana Nabi Ibrahim bermohon kepadanya Allah untuk diutusnya Rasul di surat Al-Baqarah 129 itu ya Ustaz. Artinya diutus seorang nabi yang akan membacakan ayat-ayat yang tadi Ustaz seperti sampaikan itu. Iya, Artinya ini dengan bahasanya yang bukan bahasa Al-Qur'an ya Ustaz, kata tasawuf itu sendiri ya. Artinya iya, sedangkan bahasa Al-Qur'an sendiri membacakan itu tazkiyah, pembersihan jiwa ya Ustadz. Artinya, benar. nah artinya maksudnya gini Ustadz, di bukunya Ibnu Qayyim yang Fadul Fawaid itu kan bagian dari tazkiyah ya Ustadz, pembersihan jiwa gitu loh. Artinya Iya, di situ ada seseorang yang mengutip bahwa Ibnu Qayyim sendiri bertasawuf gitu loh. Ada yang menyampaikan gitu karena saya sendiri mesti iyakah gitu loh. Artinya banyak sekali yang nyeleneh-nyeleneh bahwa tasawuf ini sesat. Itu yang sedang artinya kalau kita lihat Ibnu Qayyim kan jauh dari insya Allah dari kesesatan ya Ustadz. Dia menyampaikan banyak sekali ilmu-ilmu tazkiyah yang tazkiyatun nafs yang disampaikan beliau, bukunya banyak gitu loh. Tapi mereka memasukkan Ibnu Qayyim sendiri bertasawuf gitu loh Ustadz. Artinya dari sekarang clear bahwa tasawuf itu sendiri disebut di sini ini adalah lebih dari tazkiyatun nafs gitu ya Ustadz. iya. Tasawuf itu tazkiyatun nafas sebenarnya, mensucikan Iya. jiwa, mensucikan diri, mensucikan hati. Jadi kalau misalnya dikatakan, jadi istilah, jadi kita kalau bicara istilah ya, kalau bicara istilah, kata tasawuf itu tidak ada di zamannya para sahabat. Jangan kita tahu standar kita itu sahabat, standar kita itu para sahabat, standar kita itu zaman Al-Qurun Al-Mufaddalah, yaitu 300 Hijriah ke bawah ya. Dari diutusnya Rasulullah sampai 300 Hijriah itu masa-masa gemilang keislaman. Nah, sedangkan tasawuf itu lahir setelah itu ya. Nah, yang kemudian kalau seandainya kata tasawuf yang dimaksud itu adalah zuhud, adalah jujur, adalah benar, itu masihlah bisa kita tolerir gitu. Tapi kalau sudah dimaksud dalam tasawuf itu adalah wihdatul wujud ya, kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya dalam satu tubuh. Nah, itu sudah tasawuf yang sudah menyimpang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang memakai kata tasawuf dalam arti-arti yang seperti itu sudah di luar jalur ranah kebenaran. Tapi kalau memakai tasawuf dalam makna zuhud dan yang sebagainya, ya masih bisa ditolerir dalam segi istilah walaupun itu tidak tepat gitu. Baik Ustadz, artinya harus dilihat dulu rinciannya Ustadz ya, katanya seperti tasawuf itu nih masuknya kemana ya Ustadz, seperti itu ya. Iya benar. Ya, ya jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan jawaban dan penjelasan dari Ustaz Abu Ayyub Jazakallahu ta'ala. Sepertinya Ana udah nonton tuh Ustaz di video yang tadi Ustaz.
Gimana? Yang sepertinya Oh, Anda yang juga tadi ya? juga ada nonton sepertinya surga yang Iya itu. seperti cahaya itu Ustaz Mm-mm. ya. Masya Allah. Iya, Berarti memang kita harus apa namanya? Harus menjelaskan itu berdasarkan dalil ya Ustaz ya, jangan asal menjelaskan aja. benar. Mm-mm. Jadi seakan-akan syariatnya bagi orang-orang, mereka menyebutnya khawas ya, orang-orang yang khusus itu berbeda dengan syariat-syariatnya orang awam. Padahal enggak. Rasulullah itu ya melakukan syariat Islam dari A sampai Z. Semua dilakukan oleh Rasulullah. Bukan berarti ketika Rasulullah itu sudah menjadi manusia pilihan Allah, ada beberapa syariat yang Rasulullah tidak lakukan, sedangkan para sahabat yang lainnya karena belum sampai makam itu tidak dilakukan, mereka mereka tetap melakukan, kan tidak seperti itu. Ya. Jadi semakin derajatnya seorang hamba itu dalam satu makom itu dari hasil apa? Dari hasil semakin banyak ibadah dan kedekatan syariat yang dia lakukan. Jadi bukan dari kealfaan dia dari sebuah syariat. Jadi kalau orang mukmin yang sempurna itu mengamalkan amalan yang 10, maka ya antara orang awam itu misalnya orang awam misalnya 6, orang yang imannya sempurna 10 gitu. Bukan sebaliknya kalau yang dipahami dari sisi tasawuf yang tadi dipahami, orang itu semakin sampai kepada makom tertentu, maka akan ada syariat yang terkurangi yang tidak wajib bagi dia untuk dia lakukan. Yaitu kesalahpahaman yang fatal itu di situ. Nah, ini jelas menyalahi dan uh, menyalahi konsepnya Rasulullah. Rasulullah itu amalan ada 10, beliau lakukan semua. Bukan berarti mentang-mentang saya Rasulullah kemudian saya hanya melakukan 6 atau 7, tidak. Ya, itu bedanya. Sehingga makanya ada yang itulah kalau misalnya masuk ke dalam dunia tarekat ya, tarekat itu kita akan melihat ya ada yang diistilahkan dengan wali majdub ya. Wali yang kemudian terlihat seperti zahirnya seperti orang gila tapi dikatakan sebagai wali. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami dengan akal yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dari mana orang yang meninggalkan sholat? Ya, dari mana orang yang meninggalkan untuk bersuci dari taharah, dari najasah? Ya, itu disebut sebagai walinya Allah itu dari sisi apa? Dari sisi apa itu? Orang yang meninggalkan kewajiban, melakukan hal yang dilarang, tapi dikatakan sebagai wali. Ya, kalau seperti itu Rasulullah saya kan ya sudah melakukan hal itu sejak dahulu, tapi Rasulullah kan tidak mencontohkan. Rasul tidak mencontohkan. Makanya ada kaidahnya, ya kebenaran itu in kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu benar, niscaya para sahabat telah lebih dulu melakukannya dibandingkan kita. Itu kaidah kita dalam melihat apakah ajaran ini benar atau salah. Dilihat standarnya itu standarnya dari para sahabat, timbangannya. Ada di zamannya sahabat kita lakukan, tidak ada tinggalkan. Simpel agama itu. Tidak perlu kita untuk membahas sesuatu yang tidak pernah ada di zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah, insyaallah. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Baik, sepertinya kita sudah sebentar lagi memasuki waktu asar nih di waktu Indonesia bagian barat. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa dilanjutkan untuk pekan depan ya. Nah, insyaallah. Baik, Ana mengucapkan bersama jemaah, mewakili jemaah mengucapkan jazakallah khair wa barakallahu fikum atas segala ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Semoga Ustaz dan keluarga diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala dan kita semua juga diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Allah Ta'ala. Dan juga semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Allahumma amin wa iyyakum.